Shalom Bapak Ibu Saudara Teku terkasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam perenungan malam. Kita akan menutup akhir pekan di malam hari ini di dalam doa dan juga merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan dengan kuasa dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan setiap waktu ke waktu. Bahkan di malam hari ini kami dituntun disertai untuk boleh melanjutkan aktivitas kami hingga pada malam hari ini. Kami bersyukur setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami itu karena kasih dan kemurahan Tuhan, serta ada berkat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Ketika malam hari ini Tuhan kami datang untuk mengakhiri setiap kegiatan kami. Kami bersyukur lewat firman Tuhan hari ini kami akan mendengarkannya. Biarlah kami boleh disapa, diberikan kekuatan, diberikan hikmat, dan ada berkat Tuhan yang boleh kami rasakan lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami renungkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Roma 15, ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-33. Roma 15 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-33, demikianlah firman Tuhan. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu, oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali perenungan kita di malam hari ini ada ilustrasi yang ingin sampaikan. Ada seorang laki-laki miskin pedagang asongan, dari pintu ke pintu ia mengetok. Ia bekerja sangat lelah, tapi ia meraba kantongnya, ternyata tidak ada sepeser uang pun di kantongnya untuk makan. Dengan keberanian, laki-laki ini memberanikan diri untuk mengetok pintu salah satu rumah. Ia tunjuk dan ternyata ada wanita keluar dari rumah itu. Anak laki-laki ini merasa takut dan segan kalau dia meminta makan. Akhirnya dia memohon segelas air putih saja untuk minum. Tetapi wanita ini melihat sepertinya anak ini sedang kelaparan. Oleh sebab itu, wanita ini mengambil segelas besar susu. Kemudian laki-laki ini terharu dan berterima kasih atas kebaikannya. Kemudian berkata, "Ibu, dengan apa saya harus membayar susu ini?" Lalu wanita itu menjawab, "Kamu tidak perlu membayar apa-apa, nak. Orang tua saya sudah mengajarkan untuk tidak menerima bayaran untuk kebaikan." Kemudian beberapa tahun wanita ini jatuh sakit parah dan kritis. Dokter di tempatnya atau di kampungnya tidak sanggup menangani penyakit ini dan menyarankan bahwa wanita ini harus dibawa ke dokter yang berada di kota dan ditangani oleh dokter spesialis. Dokter spesialis yang menangani nampaknya tidak asing dengan asal wanita ini berada. Kemudian dokter ini turun ke administrasi, membaca, melihat data diri wanita yang sedang sakit ini. Dan ia teringat bahwa pasien yang hendak ia layani adalah seorang wanita yang dulu memberikan segelas susu besar dalam kehidupannya ketika saat itu ia menjadi pedagang asongan. Akhirnya dokter ini menyuruh rekan-rekannya untuk segera mengobati dan mengoperasi ibu ini. Setelah diberikan bon, ternyata bon itu tertulis sudah dibayar dengan segelas susu. Wanita ini bersukacita karena perjumpaannya dengan laki-laki di waktu yang lalu. Laki-laki yang pedagang asongan ternyata memberikan berkat dan kesegaran luar biasa di dalam hidupnya.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kejadian di atas kita melihat bahwa perjumpaan baik, sikap baik yang kita lakukan kepada orang itu selalu membuahkan hasil yang baik. Siapa sangka dokter yang menangani wanita itu adalah laki-laki miskin yang dulu berprofesi sebagai pedagang asongan, yang dulu pernah ia berikan segelas susu. Nah, demikian juga inilah yang dilakukan Paulus saat Paulus mengunjungi jemaat di Roma. Paulus datang dan memulai dengan perasaan sukacita. Artinya Paulus tidak mau datang mengunjungi dengan keadaan terpaksa, dengan setengah hati. Lalu perasaan sukacita ini membuat orang-orang Roma dan Paulus memiliki hubungan yang baik. Ini semua Paulus lakukan dengan baik dan keyakinan bahwa pelayanan itu adalah bagian dari kehendak Allah. Karena hubungan baik itulah Paulus meminta agar jemaat di Roma mendoakan pelayanan ia ke depannya, yaitu pelayanan ia saat di Yerusalem. Mengapa demikian? Karena nampaknya orang-orang Yahudi ada yang tidak percaya dan benci kepada Paulus. Oleh sebab itulah Paulus meminta mereka untuk mendoakan pelayanannya agar bisa berjalan dengan baik. Paulus memiliki relasi yang baik dengan sebagian orang di Roma dan meminta, doakan saya untuk saya bisa melanjutkan pelayanan saya dengan baik. Paulus ingin agar semuanya dalam keadaan sukacita, karena perasaan sukacita yang memberikan penghiburan. Sebab di dalam penghiburan ada kuasa Allah yang dikehendaki Allah nyata dalam kehidupan orang-orang yang bersedih, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang membutuhkan pengharapan dalam Tuhan. Nah, kemudian di akhir pembacaan kita di malam hari ini, Paulus mengatakan, yaitu Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, maksud ini saudaraku adalah Allah mau memberikan damai sejahtera lewat sukacita yang dipancarkan. Sukacita itu membuat segar. Sukacita itu memiliki motivasi yang baik, memiliki energi yang baik, dan akhirnya muncul damai sejahtera, saudaraku. Kata damai sejahtera digunakan Paulus sebab di antara mereka ternyata ada perpecahan. Jika Allah adalah sumber damai sejahtera, maka hendaklah kita manusia juga membawa damai sejahtera, juga membawa cinta dan damai. Sebab di dalam cinta dan damai akan ada keselarasan satu dengan yang lainnya. Melalui proses perjumpaan cerita laki-laki dan wanita di atas, dan juga peristiwa yang dialami Paulus, bagaimana relasi yang baik dengan orang-orang di Roma, kita belajar bagaimana untuk kita menempatkan diri dengan baik. Sekaligus kita belajar mencari hal baik dari setiap pertemuan. Kita pasti berjumpa dengan siapapun. Orang yang kita kenal, baik orang yang baru kita kenal maupun orang yang kita tidak kenal sekalipun. Kita diajarkan lewat firman Tuhan di malam hari ini untuk menjadi orang pembawa damai kepada siapapun. Dengan demikian, berkat yang kita salurkan itu menjadi kesegaran bagi orang yang menerimanya. Setiap orang yang pernah berjumpa dengan kita, hendak kita jadikan itu sebagai proses berkat dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin kita dalam keadaan susah, mungkin kita dalam keadaan butuh pertolongan. Kemudian kita tidak tahu, di kemudian hari kita ditolong dengan orang yang dahulu pernah kita tolong. Nah, inilah kesegaran saudaraku. Orang tidak akan haus dengan perhatian karena satu dengan yang lain saling memperhatikan. Oleh sebab itu tetaplah bersukacita, sekalipun sebenarnya kita dalam keadaan tidak bersukacita karena banyak masalah. Berdoa kepada Tuhan agar kita diberkati, agar kita diberikan hati yang tulus dan ikhlas untuk mau memberi dan menolong. Sebab dalam hal itu ada berkat Kristus yang hadir bagi hati dan diri kita, dan kita akan mendapatkan kesegaran. Ada hidup yang adem ayem, tidak terjebak dalam keadaan susah. Karena inilah yang Tuhan inginkan, saudaraku. Allah sang sumber sukacita memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang Tuhan boleh beritakan hari ini. Biarlah kami mengimani bahwa setiap perjumpaan kami dengan saudara kami, itu adalah berkat.
Biarlah kami boleh mengamalkannya, boleh berperilaku dengan baik, karena kami percaya bahwa setiap kehidupan kami, ke depannya kami pun juga akan ditolong ketika kami mau menolong. Kami juga akan diperhatikan ketika kami mau memperhatikan. Kami juga akan dilindungi ketika kami mau melindungi. Ajarkanlah itu kepada setiap kami, Tuhan, sehingga kami menyadari bahwa kehidupan ini butuh kesegaran, satu dengan lain saling memperhatikan, satu dengan lain saling menolong. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkanlah kami melewati proses kehidupan ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Kami akan mempersiapkan diri untuk datang beribadah di hari Minggu besok, baik kami yang datang ke gereja maupun kami yang ikut dalam live streaming di rumah. Berkati kami dalam istirahat malam kami, sehingga kami diberikan kekuatan, diberikan keperlindungan, dan esok pagi kami mendapatkan kesegaran baru di dalam Tuhan. Ya Tuhan, ini hidup kami, kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami aman dan kami tenang. Sebab ini juga doa kami dan seruan doa kami yang kami mau pertaruhkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.